Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Marzuki dari Fakultas Hukum dan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan hasil daripada pembelajaran saya guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Hadis Hukum Ekonomi. Dengan ini saya mengambil judul yaitu konsumerisme. Konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah manusia akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun, sepanjang anggarannya memenuhi dan memperoleh kepuasan maksimum. Dalam Islam, konsumsi tidak seperti itu, karena ada hal yang menjadi aturan bagaimana etika konsumsi. Untuk itu perlu kiranya diketahui bagaimanakah teori konsumsi dalam Islam. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to consume, yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas, konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa, baik secara sekaligus maupun beransur-ansur untuk memenuhi kebutuhan. Adapun pengertian daripada konsumerisme yaitu suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya menjalankan konsumsi atau memanfaatkan barang ataupun jasa, yang dimana dalam pemanfaatan itu tidak untuk memenuhi kebutuhan, tetapi justru menjadikan tujuan dan gaya hidup. Konsumerisme menurut Zygmunt Bauman adalah situasi di mana orang membeli berbagai barang semata-mata untuk kesenangan, bukan karena memerlukan kebutuhan tersebut. Dan menurut Colin Campbell, konsumerisme sendiri merupakan suatu kondisi sosial yang terjadi saat konsumsi menjadi pusat kehidupan banyak orang dan bahkan menjadi tujuan hidup. Berdasarkan pengertian konsumerisme tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa konsumerisme adalah ideologi atau paham yang merubah individu, kelompok ataupun komunitas untuk menjalankan proses konsumsi secara berlebihan, yang hanya melihat melalui nilai simbol, bukan nilai gunanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dalam ayat tersebut, Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, yaitu menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penciptanya. Jadi, setiap karunia yang Allah karuniakan kepada manusia itu merupakan wasilah manusia untuk bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang lengkap, tidak mengakui pemisahan antara masalah agama, politik dan ekonomi. Bagi umat Islam, Islam menyediakan cara hidup yang komprehensif. Oleh karena itu, masalah ekonomi Islam harus dilihat dalam konteks nilai-nilai etika. Hal ini sangat esensial, mengingat agama itu datang dalam rangka meningkatkan sistem kehidupan secara menyeluruh, mendorong perkembangan spiritual individu, dan memperbaiki
ketidakseimbangan sosial ekonomi dalam masyarakat dengan bergerak ke arah keadaan sosial. Dalam Islam, bahwasanya bumi dan seisinya merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia selaku sang khalifah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam suatu pemanfaatan yang telah diberikan kepada khalifah adalah kegiatan ekonomi, dan lebih sempitnya lagi yaitu kegiatan konsumsi. Adapun etika konsumsi sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, seperti larangan-larangan ataupun perintah. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 4 dan 5 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab." Dan dalam ayat selanjutnya yaitu al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa tu'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa tu'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan faman yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang baik lagi halal dalam memperolehnya dan ketika menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adapun perkara dan haram itu sudah jelas, di mana sabda Nabi SAW dalam hadisnya, an Zakaria bin Abi Zaidah an Sya'bi qala sami'tu an-Nu'man bin Bashir yaqul 'ala al-minbar wa huwa bi asabi'ihi ila udunayhi wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i haula al-hima yushiku ayyarti'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa huwal qalb. Yang artinya dari Zakaria bin Abi Zaidah dari Asy-Sya'bi berkata, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata di atas mimbar, dan ia mengarahkan jarinya pada telinganya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya adalah syubhat. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka barang siapa yang menjaga diri dari barang syubhat, maka ia telah bebas dari agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjumus dalam syubhat, maka ia seperti pengembala di sekitar tanah yang dilarang, yang dikhawatirkan terjumus. Ingatlah, sesungguhnya bagi setiap pemimpin daerah larangan. Larangan Allah adalah yang diharamkan oleh Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal darah. Jika baik, maka baiklah seluruhnya. Jikalau jelek, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Ingatlah
itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud daripada hadis tersebut yaitu makanan yang halal, yaitu makanan yang diperbolehkan oleh agama dari segi hukumnya. Yang diperbolehkan agama, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Makanan yang halal pada hakikatnya adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang halal pula. Sedangkan makanan yang haram sudah jelas, yaitu makanan yang dilarang oleh agama untuk dimakan. Kemudian daripada etika konsumsi, yaitu telah Allah jelaskan akan larangan mengkonsumsi secara berlebih-lebihan. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Adapun maksud ayat tersebut bahwa manusia diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memakai pakaian yang indah, bagus, namun menutupi aurat dan tidak berlebihan di setiap melaksanakan sholat dan tawaf. Manusia juga tidak dilarang untuk makan dan minum sesuka hatinya, asalkan tidak berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang berlebihan. Begitu juga sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang konsumsi berlebih-lebihan. Wa an Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Yang artinya makanlah, minumlah, dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma mala'a adamin wi'a'un syarran min batnihi hasbu ibni adama al-qaimatu yukimna sulbahu fa illam yaf'al fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." Yang artinya tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, yaitu memberikan tenaga. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Disinilah daripada tujuan daripada larangan berlebih-lebihan ketika mengkonsumsi suatu barang, yaitu supaya kita terhindar dari perkara yang buruk. Seperti dawuhnya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata bahwasanya ma'aman anna qillatal akli min mahasinil akhlaqir rajuli wa kathratal akli bididdihi. Sedikit makan merupakan kemuliaan akhlak seseorang dan banyak makan adalah lawannya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga berkata, li'anna syabi'a yuthakkilul badan wa yukassil qalb wa yazilul fitnah wa yajlibul naum wa yudha'iful anil ibadah. Yang artinya karena kekenyangan atau berlebihan ketika makan memuaskan nafsu perut ataupun mulut, membuat badan menjadi berat. Ketika badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Nah, dari sinilah dampak negatif, dampak buruk yang akan menyerang kita ketika kita berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya larangan kekenyangan dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat perut penuh dan membuat orangnya itu berat untuk melaksanakan ibadah
dan membuat angkuh, bernafsu, banyak tidur dan malas, sehingga hukumnya dapat berubah jadi makruh, bisa juga menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Misalkan akan membahayakan daripada kesehatan tubuhnya. Kemudian daripada etika mengkonsumsi, yaitu Allah memerintahkan supaya kita semuanya menginfakkan sebagian daripada hartanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tuhmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian daripada hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, seperti contoh tumbuh-tumbuhan ketika kita panen daripada panen tersebut. Nah, itulah. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Demikianlah etika dalam tindak konsumsi yang telah dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala kondisi kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkan musibah dan ujian berupa penyakit, insyaallah. Adapun faktor-faktor pendorong perilaku konsumtif atau konsumerisme, yaitu seseorang yang membeli suatu barang supaya ingin tampak berbeda dari orang lain. Kebanyakan sifat konsumtif juga muncul karena pembeli ingin memiliki barang yang tidak dipunyai orang lain. Alhasil pembeli pun akan mencari barang yang langka atau limited edition. Tentu saja harganya pun juga pasti sangat mahal. Kebanggaan karena penampilan dirinya, sifat konsumtif juga biasa terjadi karena rasa kebanggaan yang berlebihan terhadap penampilan. Biasanya banyak di antaranya itu ada orang yang percaya diri bila memiliki barang-barang mewah dan selalu update. Ada update baju baru, beli. Dengar-dengar ada yang baru, beli. Nah, seperti itu. Ada juga yang ikut-ikutan. Ada juga sifat orang yang ikut-ikutan dengan orang lain sehingga apapun itu akan selalu dibeli dan ingin selalu memiliki barang-barang yang sedang terkenal seiring perkembangannya zaman. Kecenderungan orang-orang akan memaksimalkan kegiatan belanja mereka bukan lagi sesuai kebutuhan primer sehari-hari, akan tetapi sesuai selera mereka masing-masing atau tersier. Jadi kesimpulannya, konsumerisme merupakan perilaku konsumsi yang berlebihan dan irasional yang mendahulukan keinginan daripada kebutuhan dengan tidak memprioritaskan manfaat, cenderung kepada sifat boros, kepuasan, dan pengakuan diri. Dalam agama Islam, konsumerisme merupakan suatu tindakan yang tidak dianjurkan karena termasuk ke dalam perilaku berlebihan, hanya berorientasi pada kepuasan duniawi dan menumbuhkan sifat sombong. Adapun dampak negatifnya yaitu banyak sekali, antaranya menimbulkan penyakit, ketidakstabilan ekonomi, dan lain-lain. Karena itu Islam mengajarkan perilaku konsumsi yang menganut paham dengan keseimbangan dalam berbagai aspek, sesuai dengan kebutuhan dan memiliki nilai manfaat sesuai dengan rasionalitas. Demikian presentasi daripada hadis
hukum ekonomi tentang konsumerisme. Dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit banyaknya dapat memberikan kemanfaatan, keberkahan buat kita semuanya. Akhirul qouli hadza astaghfirukum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.